Teman-teman bisa lihat di slide ya. Ini saya mau menyampaikan satu hal penting ya sebelum kita lanjut. Nah, ini kelihatannya sederhana, tapi jangan dianggap sepele ya soal wallet ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman akan melakukan pendaftaran Bitwin, ini ada satu kebiasaan keamanan yang kita dorong buat wallet baru nanti melalui Win Wallet ya. Kenapa? Karena wallet yang pernah digunakan di platform lain yang memiliki riwayat koneksi dan risiko keamanan yang berbeda. Jadi kita tidak mau mengambil risiko yang sebenarnya bisa kita hindari. Ibaratnya begini, teman-teman. Kalau kita mau masuk rumah baru, masa kita masih pakai kunci rumah lama kan gitu. Jadi lebih baik kita buat kunci baru khusus untuk rumah baru. Jadi prinsipnya sederhana, wallet baru simpan frase dengan aman, jangan bagikan ke siapapun. Dan satu hal yang paling penting ya, jangan pernah memberikan seed frase ataupun private key kepada leader, admin, atau siapapun ya. Jadi kalau ada yang meminta frase dengan alasan untuk membantu aktivasi atau mengamankan akun, itu jangan diberikan ya. Kita di proyek ini bukan hanya mengejar bagaimana mendapatkan peluang, kita juga harus belajar bagaimana menjaga akun dan aset kita. Jadi saya ulangi sekali lagi, teman-teman, pahami sistemnya, gunakan wallet yang tepat, dan yang paling penting itu jaga keamanan akses untuk teman-teman sendiri. Karena aset itu boleh dicari, tapi keamanan jangan pernah ditawar ya. Ini penting ya, keamanan frase. Nah, ini beberapa waktu ini sudah ada kejadian-kejadian yang telah menimpa teman-teman kita ya tentang wallet-wallet ini. Nah, mungkin tentang wallet ini teman-teman ada yang mungkin memiliki kendala ya. Itu nanti bisa bertanya kepada para leader ya. Bagi teman-teman yang sudah terlanjur menggunakan wallet lama dari project atau platform sebelumnya, jangan panik dan jangan langsung memindahkan aset tanpa memahami prosesnya. Jadi untuk sementara apabila akan melakukan deposit di Bitcoin ini, silakan koordinasi terlebih dahulu melalui core leader masing-masing. Nanti pola yang disarankan seperti ini ya. Jadi sudah menggunakan wallet lama, jangan digunakan untuk proses deposit secara mandiri. Hubungi core leader, kemudian ikuti arahan proses deposit yang diberikan. Nah, sementara bagi yang belum membuat wallet untuk Bitwin, dianjurkan membuat Win wallet baru dan menjaga seed phrase dengan aman. Nah, yang penting jangan pernah memberikan seed phrase atau private key ini kepada siapapun, termasuk leader ataupun admin. Ya. Kita tidak hanya mengejar peluang, tetapi juga belajar menjaga keamanan aset. Karena ini nanti semua itu menjadi aset masa depan teman-teman ya. Jadi mohon core leader ini nanti meneruskan informasi ini kepada timnya masing-masing. Itu yang paling penting. Jadi teman-teman nanti kalau mau deposit itu lebih aman, itu menghubungi core leadernya. Khusus untuk yang 500 ke atas itu nanti bisa menggunakan USDT dot, itu depositnya langsung ke akun, tidak melalui wallet seperti itu ya. Sampai di sini mungkin yang saya sampaikan ini teman-teman bisa dipahami. Ya mohon penjelasan ini Coach. Saya tadi kan sudah mencoba impor wallet ya dari token Pocket ke Win Wallet dan itu sukses atau berhasil. Nah, saya ingin tanyakan bagaimana yang di token Pocket karena ya juga masih bisa login di sana gitu. Jika di sana nanti terjadi retas, apakah juga yang sudah di Win Wallet ini ikut teretas juga? Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, ini teknik ya. Yang jelas apapun pengalaman dari teman-teman ini kita sampaikan ke manajemen. Ya, termasuk deposit yang di bawah 500 ya, termasuk 100 ini kita sampaikan ke manajemen juga. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa terkondisikan juga. Karena ini menyangkut keamanan untuk deposit ya.
Jadi kemarin banyak teman-teman yang kena phishing akunnya, sehingga belum sampai deposit itu di walletnya sudah hilang. Nah, karena teman-teman kemarin ada yang lama yang sudah digunakan di bisnis-bisnis sebelumnya gitu. Termasuk dari leader bahkan co-leader sendiri kemarin. Baru deposit $10 itu ada, itu aman. Tapi begitu $50 itu hilang. Padahal mau deposit untuk $100. Nah, dari situ kita sampaikan ke manajemen, kemudian diambil keputusan untuk yang 500 ke atas itu bisa melalui manajemen. Jadi nanti USDT-nya menggunakan USDT dot, tapi itu sama fungsinya menjadi USDT, itu untuk beli mesin. Itu langsung masuk ke akun tanpa melalui wallet teman-teman. Nah, ini kita juga mengusahakan untuk mengajukan yang $100 nanti, mudah-mudahan nanti juga bisa melalui manajemen. Karena kemarin yang belum sampai $100 di wallet, itu hilang ya, karena phishing. Nah, itu karena menggunakan wallet tersebut di bisnis sebelumnya dipakai di Bitwin ini. Nah, untuk registrasi baru nanti disarankan melalui WinWallet, itu lebih aman. Ada yang mau menambahkan? Silakan, mungkin Pak Mul atau core leader yang lain, biar ada interaksi sesama core leader. Itu juga Ya, nanti rencananya itu nanti diajukan untuk Google Authenticator kayaknya itu. Jadi ya. jauh lebih aman. Yang jelas keamanan-keamanan ini penting ya teman-teman. Karena ini nanti menjadi aset masa depan teman-teman semuanya. Kalau uang itu sudah banyak, nggak aman, wah berisiko bahaya. Iya, saya ingin nambahkan tadi pertanyaan Silakan. saya kayaknya belum tersinggung ya. Bagaimana karena saya tadi kan impor wallet dari token Pocket ke Win Wallet dan itu berhasil dengan ya mudah. Tetapi kan data ini sama persis dengan yang ada di token Pocket. Nah, apabila nanti di token Pocket itu bermasalah, apakah di Win Wallet ini juga akan kena imbasnya? Itu satu. Yang kedua, itu saya kira di Win Wallet nanti juga merupakan keharusan ya untuk dua faktor autenticator itu harus diakses karena itu salah satu keamanan yang menurut saya itu betul-betul safety ya. Saya kira gitu. Terima kasih. Ya, Saya jawab. Iya memang ya Pak. silakan. Kalau sudah kita pernah buka di token Pocket, meskipun kita pindah ke wallet-wallet yang lain tetap sama Pak. Mau pindah ke Win Wallet aja dia tetap sama. Karena kan kita bisa akses dari dua sisi. Jadi bisa akses dari token Pocket, bisa akses dari Win Wallet. Orang juga bisa akses dari wallet-wallet manapun. Karena kan prasenya itu sama. Makanya solusi satu-satunya yang sudah terlanjur pakai yang token Pocket kemarin itu ya itu tinggal ditambahkan mungkin Google Authenticator untuk menu penarikan kan seperti itu. Kalau pakai itu saya rasa itu aman karena kan untuk Google Authenticator kita yang pegang. Tiap kali kita mau penarikan baru kita masukkan ya, untuk kodenya itu. Karena ini kan bukan phishing biasa lagi. Biasa kan phishingnya itu hanya di token Pocket. Ini dia sudah bisa masuk ke dalam Bitwin. Bahkan dia bisa jual yang koin Win itu. Referral saya itu ada yang kena. Itu dia jual koin Winnya jadikan USDT langsung di WD-nya. Begitu masuk di token Pocket langsung dipindahin ke walletnya. Ya, Seperti itu. untungnya cepat disampaikan ke manajemen ya tadi. Ya, bisa saya tambahkan, Pak Ahmad? Bagaimana Silakan. dengan revoke, Pak? Apa aman belum? Ya, saya ingin menambahkan tentang revoke case ya. Jadi teman-teman bisa nanti melakukan pembersihan wallet-wallet ataupun akun-akun phishing yang ada di dalam token Pocket kita.
Nanti caranya dengan melakukan revoke cache atau kita hapus tuh para phishing-phishing yang sudah nongkrong di situ. Biasanya kita kan kurang begitu teliti bahwa di situ sebenarnya sudah nongkrong wallet yang sudah terkoneksi. Jadi walaupun itu tidak menjamin 100%, tetapi di situ adalah upaya ya. Tapi nanti kan kalau untuk manajemen ini sudah mempersiapkan keamanan yang betul-betul safety gitu, yaitu dengan menggunakan GA ya, menggunakan Google Authenticator. Itu saya rasa lebih aman. Dan itu teman-teman, ini juga jangan menjadi terus makin panik bahwa ini kejadian seperti ini sangat jarang terjadi ya. Mungkin 1001 ya. Tetapi ini juga tidak boleh kita membuat kita merasa aman. Selalu kontrol dan selalu waspada dengan aksi-aksi ataupun praktek-praktek jahat dari para scammer atau phishing seperti ini. Insya Allah nanti kalau selalu koordinasi dengan leader dan co-leader, insya Allah akun kita juga bisa aman seperti itu. Itu saja tambahan dari saya, Kos Ahmad. Coba kita lain dulu satu penanya dulu ya. Ini Pak Pramono. Coba kita Pak Pramono, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak Mik. Iya Pak, selamat malam semua. Pak, yang pertama itu WD informasi kan 10%. Ternyata WD itu 15% ya. 10% selanjutnya mau kita WD 5% tadi, jadi total 15%. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang kalau kita hanya token wallet, kita tidak berpindah ke Win Wallet, kalau kita kan pembuatan itu kan baru tuh token pocketnya Pak. Nah, apakah itu bermasalah? Saya rasa phishing itu kan yang Bapak sampaikan tadi itu adalah yang dulu yang pernah dipakai lagi untuk Bitwin. Tapi kalau punya saya kan yang baru nih Pak. Mohon penjelasan yang akurat nih Pak. Terima kasih. Silakan Pak Christopher. Ya, silakan. Pertanyaannya. Pak Chris. Maaf Pak, saya nggak nyimak tadi, soalnya saya lagi ke belakang. Coba apa itu tadi? Atau mungkin ada yang... Ya, boleh saya jawab, Chris. Silakan Bang Say. Silakan Bang Say. Iya, baik Pak. Yang pertama mengenai Bapak tadi mungkin agak kurang tepat ya. Ya memang kalau misalkan untuk WD dari mesin mining itu kan ada adminnya itu 10% gitu kan. Memang udah kepotong dari total penambangan kita itu 10%. Nah, ketika sudah berada di akun spot, nah nanti ketika Bapak pengen WD ke token pocket ya atau bahkan ke wallet Win, itu nanti akan ada biayanya $5 gitu. Jadi bukan 5%, tapi $5. Jadi contoh misalkan Bapak mau nariknya itu $1.000, itu tetap $5 gitu kan. Kalau untuk saat ini ya, gitu. Karena memang kalau makanya kenapa disarankan kalau misalkan untuk penarikan dari dompet spot itu kalau cuman $20, $30 itu kan sayang, kecil banget karena dipotong $5 itu jadi dapatnya pasti akan berkurang. Jadi seperti itu jawaban yang pertama ya Pak. Gitu. Nah, untuk yang kedua artinya kita harus tahu dulu nih basicnya adalah wallet itu adalah 12 kata pas prasa itu sangat penting sekali ya. Nah, jadi kalau misalkan tadi sudah banyak dijelaskan lah tentang kalau misalkan dulu teman-teman pernah ikut di project-project yang sebelumnya itu kan sinkron ya, disambungkan ke wallet, diikat gitu kan. Jadi sekalipun orang itu nggak tahu tentang pas prasanya, tetap itu bisa kena phishing. Karena kenapa? Karena udah diikat pada project mereka gitu kan. Nah itu sangat berisiko dan terbukti saat ini banyak sekali para anggota komunitas Bitwin yang mengalami hal seperti itu. Dari project yang sebelumnya itu tiba-tiba aset mereka tuh jadi langsung ngeraib gitu kan, baru masuk tiba-tiba hitungan menit hilang gitu kan. Nah itu salah satu indikasinya udah kena phishing gitu kan. Nah kalau Bapak tadi kan buat dompet baru kan. Nah buat dompet baru ini pun
sebenarnya banyak aneka ragam Pak dari hacker-hacker ini yang menyebarkan phishing. Utamanya kalau misalkan Bapak misalkan dapat APK ya kan, berbentuk APK itu dari sumber terpercaya gitu kan, entah itu dari manapun di luar sana, itu salah satu bentuk phishing. Jadi kalau saran kami adalah ketika nantinya ada yang ngirimin file APK dan lain sebagainya dan itu tidak dari sumber yang terpercaya, jangan sampai itu klik. Karena kenapa? Karena nanti data yang ada di handphone kita itu semua bisa kertas, bukan hanya dari token pocket tapi juga dari email dan lain sebagainya gitu. Jadi sangat penting ini buat pemahaman juga ya. Saat ini kan apalagi dengan adanya AI semakin canggih juga nih hacker-hacker ini gitu. Jadi banyak mengemas bentuk-bentuk phishing, malware dan lain sebagainya. Nah, di token pocket sendiri itu kadang-kadang sering muncul tanda merah di pojok kanan itu yang dinilai plus itu. Nah, itu artinya salah satu bentuk phishing tuh. Phishing yang dikirimkan artinya ngasih token sesuatu token ya kan, tujuannya kita biar ngeklik, nanti ketika kita klik ya kan, klaim lah bahasanya, klaim. Nah, itu nanti secara otomatis itu udah keikat, udah ke phishing, udah ke hacker lah token pocket kita. Makanya disarankan kalau misalkan ada berbentuk peringatan tanda merah, pokoknya tanda merah di pojok kanan atas itu diklik, tapi jangan diklik klaim, tapi diabaikan aja, biar hilang salah satu phishing itu. Kira-kira bisa dipahami, Pak? Oke, mantap. Ya, diabaikan itu cocok, benar. Iya, diabaikan. Jadi kalau Bapak klik, kan gini, kebanyakan dari kita kan nggak paham ya. Wah, kita dapat token ini nih, gitu kan. Kita senang kan dikasih hadiah. Padahal itu salah satu bentuk phishing yang paling nyata gitu, di token pocket. Dan di token pocket itu sangat rentan hal-hal seperti itu. Makanya ketika ada tanda merah, kita klik, nah itu ada berupa bentuk kita dikasih hadiah token-token, itu langsung klik abaikan aja. Jadi biar langsung itu hilang, dan dompet kita, wallet kita tetap aman ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan tadi yang udah diberitahu juga mengenai wallet yang sudah terindikasi kena phishing, salah satunya bisa nantinya kalau pengen deposit dan WD itu bisa melalui core leader-nya aja biar lebih amannya ya. Karena yang namanya udah keikat dompet wallet itu meskipun dari token pocket dipindahkan ke Win Wallet itu tetap sama. Karena basicnya tetap 12 kata pas perasa, apalagi ngimpor ya. Nah, mengenai Google Authenticator itu pastinya biasanya hanya ada di exchange gitu kan. Tapi kalau di token pocket itu biasanya nggak pernah ada, atau bahkan yang di Web3 itu nggak ada Google Authenticator gitu kan. Jadi cara teramannya, terbaiknya adalah bagaimana nanti tinggal minta bantu sama core leader-nya aja ya. Selalu hubungi core leader untuk minta dibantu. Jadi biar nanti bisa melalui pembelian atau bahkan WD itu melalui core leader yang terpercaya juga ya, core leader Bapak dan Ibu semua, supaya lebih aman, lebih safety-nya. Karena kalau misalkan tetap menggunakan wallet yang sudah kena banyak phishing, nah itu beresiko sekali, udah banyak terbukti. Itu aja ya. Baik, Pak. Tadi Pak, barusan saya WD tadi Pak. Tadi saya gunakan Indodax. Ternyata waktu WD itu gagal Pak. Nah, saya ubah tempat WD-nya, alamatnya, menggunakan token pocket yang punya kita. Nah, hitungan menit Pak, nggak sampai 5 menit udah masuk dia di token pocket. Nah, itu bagaimana itu Pak? Oke, jadi Bapak ketika WD dari akun Bitwin itu jangan pakai alamat wallet yang lain, ya kan? Jadi selalu pakai alamat wallet yang diikat pertama kali. Contoh misalkan Bapak pakai token pocket, itu kan ada alamat walletnya kan Pak? Jadi ketika Bapak melakukan WD, withdrawal, itu yang dimasukkan inputnya itu yang alamat wallet tersebut gitu. Jadi jangan pakai yang Indodax dulu. Kecuali nanti ketika sudah masuk di token pocket, nah baru buat kirimnya itu bisa pakai exchanger manapun, mau Indodax, mau Pintu, mau Trip, itu boleh gitu Pak. Tapi kalau untuk yang di Bitwin-nya, itu jangan pakai wallet manapun. Jadi pakai wallet yang sudah diikat di akun Bitwin Bapak. Jadi seperti itu. Saya tambahkan sedikit ya. Saya tambahkan sedikit Pak Saiful. Ya, pengalaman kemarin teman-teman, kalau seandainya kan teman-teman tentukan banyak yang mau hold Win kan, simpan Win gitu. Lebih aman Win itu kita simpan di Win Wallet ya kan. Jadi teman-teman buka dompet ya di Win Wallet tapi dengan alamat dengan di blockchain-nya Win ya. Jadi dari akun teman-teman itu langsung dikirim
win-nya ke win wallet. Saya juga begitu. Saya udah berapa kali saya kirim. Jadi di win wallet saya, win-nya ada di win wallet saya. Karena kan kalau tiap kita dapat win kita simpan di win wallet, jadinya itu jauh lebih aman daripada kita biarkan di miner kita, di mesin cloud kita atau di spot. Boleh bertanya, Pak? Ya silakan, Pak. Ya, tadi bahas masalah revoke ya, revoke yang di token pocket. Jadi ya saya barusan juga mengalami juga ya hitungan ya 1 minggu. Jadi memang benar revoke itu ya memang menghapus, tetapi harus dipantau terus, Pak. Kadang itu kan akan muncul loh, kadang ada 4 sampai 10, tapi ada di situ ada indikasinya, itu harus selalu dihapus terus untuk revoke-nya ya, khususnya di token pocket ya. Kalau yang dulu, yang di sebelah dulu itu banyak kejadian juga karena ya itu tadilah, apalagi yang kena basing-basing ya, apalagi yang ini kan. Makanya yang berarti gini Pak, yang tadi barusan sampean omongkan berarti kita membuat 2 wallet di Win, ya kan? Ya kan, yang satunya connect sama, maksudnya sinkron sama import token pocket, yang satunya berarti kita pindahin Pak ya, kita pindahin, tapi belum bisa kan, itu Win bisa dipindahin belum bisa kan Pak, jadi tetap sinkron kan untuk token pocket sama Winnya itu Pak ya, nggak bisa untuk dikirim ke buat 2 wallet di Winnya kan nggak bisa Pak ya, jadi tetap sinkron sama token pocket Pak ya, kira-kira gitu Pak ya. Untuk win-nya itu beda Pak, dia wallet sendiri Pak, karena dia kan udah jaringan sendiri. Kalau yang kita biasa pakai ke token pocket itu kan itu jaringan BSC, kita WD USDT dari jaringan BSC. Kalau Win itu kan belum ada jaringan lain Pak selain Win sendiri, blockchainnya Win. Jadi kita pakai dua alamat wallet nanti Pak. Jadi satu alamat wallet USDT BSC20, yang satu memang alamat walletnya memang blockchainnya memang Win Pak. Oh ya. Nah, jadi itu tadi balik lagi. Tidak perlu dijual ke USDT, Win-nya yang langsung kita pindahkan ke Win wallet yang kita buat sendiri. Ya, balik lagi ke revoke tadi Pak. Jadi revoke itu menghapus ya, tetapi harus dipantau terus. Jadi khususnya yang ada Win-nya yang terkonek ke token pocket itu harus selalu dipantau terus. Revoke-nya itu harus ya mungkin sehari sekalian di revoke. Siapa tahu di situ akan dia bercengkerama 2 atau 3 file di situ harus selalu dihapus, karena kalau kita lambat ya akan hangus. Kan juga barusan punya saya juga dari wallet yang lama ya nggak seberapa sih, tetapi ya untuk antisipasi dan juga wawasan kita harus hati-hati sebelum Win-nya nanti berkembang banyak, apalagi nanti ke depan sangat bagus. Makanya harus hati-hati dulu, revoke-nya itu harus selalu dipantau terus di akun token pocket-nya ya, gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ini masih ada sisa waktu sejenak. Ini saya memberi kesempatan kepada Master yang mungkin mau memberi bahan bakar di waktu ini. Ada 15 menit Master, kalau mungkin bisa kasih bahan bakar untuk kita semua. Waktu dan tempat kami sediakan Master. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini auranya mana ini? Masih semangat nggak ya teman-teman semuanya ini? Semangat. Coba open mikrofon semuanya dulu. Nah, semangatnya mana ini teman-teman semuanya? Lanjut Master. Langsung masih hidup. Luar biasa ya. Lanjut. Alhamdulillah. Teman-teman semuanya, semakin hari semakin berkembang, Bitwin semakin masif, semakin dikenal, dan orang-orang yang membenci hadirnya Bitwin karena tingkat ekstrimnya kriminalitas digital itu bertumbuh
khususnya para mafia, perampok-perampok yang berhasil merampok para komunitas Indonesia yang basicnya adalah mental-mental instan. Nah, ini mengincar Bitwin. Nah, semacam itu. Dianalisa dari mereka-mereka yang dulunya mungkin pernah ikutan airdrop, nah, ikutan hal yang sepertinya gratisan-gratisan. Terlebih lagi yang paling mudah terkena adalah mereka-mereka yang suka ngeklik-ngeklik di Telegram. Nah, bot Telegram ini paling kuat phishingnya dibandingkan dengan koin yang create di dalam akun-akun platform apapun ya, wallet apapun, contohnya di token Pocket. Jadi teman-teman semuanya tolong lebih hati-hati ketika melakukan akses apapun ya. Selalu konsultasi kepada para mentor. Nah, para mentor ini banyak berpengalaman khususnya di dunia aktivitas transaksi cryptocurrency ya. Kalau saya pribadi sih selalu mempelajari algoritma ketika pembuatan koin ataupun token teman-teman semuanya. Sehingga bagaimana sih caranya orang-orang jahat, orang-orang yang sukanya merampok ini, para mafia hayib ya, yang memang targetnya merampok komunitas khususnya Indonesia yang sukanya instan itu. Ya, ini memang aktivitas yang paling mudah dilakukan oleh mereka-mereka yang mudah tergiur biasanya semacam itu. Tapi kalau bagi mereka-mereka yang sudah memiliki pendirian ataupun prinsip berwirausaha, saya sangat yakin akan sangat jauh terdeteksi aktivitas hal semacam itu teman-teman semuanya. Karena sejatinya platform yang berbasis wirausaha itu alur-alurnya, algoritmanya, logika-logikanya itu logika yang sehat teman-teman. Nah, alur dan pembuatan sistemnya juga alur standar yang sehat. Berbeda dengan sistem-sistem haib. Dia akan menggunakan banyak-banyak kuncian, banyak-banyak hal yang dimanipulasi di belakang layar, teman-teman. Nah, ini hanya sebagai himbauan buat teman-teman semuanya. Jangan iseng-iseng, jangan suka-suka mencari hal-hal yang kelihatannya instan. Nah, ini sebelah nih di grup Telegram nih. Ada platform yang bagus ngasih koin yang gratis bisa di WD. Oke, emang awal-awal tuh mudah. Tapi efeknya suatu saat ya itu akan terkena imbasnya. Mereka buang misalkan 100.000 US dollar nggak masalah. Tapi next ya, bagi pemula-pemula yang nggak paham tentang potensi semacam ini akan tersedot mereka menjalani aktivitas platform-platform apapun, dari platform-platform apapun itu tersedot semuanya ke dalam wallet utama yang memberikan donasi tadi, memberikan airdrop tadi. Nah, ini alur-alur algoritma yang sudah kita tahu, kita pahami ya teman-teman. Jadi sekali lagi, ketika teman-teman sudah memulai pemahaman tentang edukasi di HyperX ini khususnya, ya selalu rajin-rajin ikut ya di dalam Zoom, menambah wawasan, pengetahuan, termasuk nanti ke depannya akan saya adakan training ya, caranya bagaimana membuat koin sendiri. Caranya bagaimana membuat token sendiri agar teman-teman paham betul alur pembuatannya. Bagi yang bisa membuat koin, membuat token, membuat phishing pun juga sebenarnya bisa. Nah, kenapa kita harus paham semacam itu? Agar kita tahu alur dan logikanya orang-orang jahat itu menyerang kita semacam itu. Betul atau betul teman-teman semuanya? Betul, Master. Ilmu itu penting. Sekali lagi, jangan bosan-bosan untuk ikut hadir di dalam Zoom, ikutin training-training. Karena memang menuntut ilmu itu nggak senikmat ketika kita hanya cari-cari airdropan gratis teman-teman semuanya. Kita harus benar-benar konsentrasi, menyerap sebuah informasi, menguasai materi, dan lain sebagainya.
Nah, itulah kenapa kita diwajibkan hidup yang sekali ini untuk menuntut ilmu teman-teman semuanya hingga akhir hayat nanti semacam itu. Jadi ini ibaratnya sebuah wawasan dan proteksi bagi diri kita semuanya di era yang serba canggih ini, serba teknologi ini akan semakin marak juga serba canggihnya orang-orang yang memanfaatkan kriminalitas di dunia digital semacam itu. Nah, artinya kalau kita pengen lebih canggih, ya belajar terus belajar, bukan hanya memanfaatkan teknologinya saja, teman-teman. Itulah pentingnya wawasan, pengetahuan, dan juga ilmu. Nah, komunitas kita HyperX ini ya memiliki visi dan misi mencerdaskan komunitas. Nah, visi dan misi mencerdaskan komunitas ini tantangannya berat teman-teman semuanya. Ya, banyak yang nggak suka, khususnya para buzzer-buzzer ataupun para mafia-mafia yang suka merampok masyarakat Indonesia. Betul atau betul teman-teman semuanya? Betul, betul. Betul. Mulai saat ini kompakkan ya. Cerdaskan masyarakat, cerdaskan relasi-relasi kita, tetangga kita, sahabat kita. Yuk bersama bersatu padu membangun kekuatan yang kokoh, belajar bersama di dalam komunitas HyperX ini. Saya yakin di seluruh Indonesia kita ini adalah gerakan pertama, gerakan pelopor satu-satunya mengedukasi komunitas secara mendetail teman-teman semuanya. Nah, saya pengen tanya kepada teman-teman semuanya, adakah platform-platform komunitas-komunitas yang edukasinya hampir setiap hari dan mengedukasinya secara mendetail semacam ini teman-teman semuanya? Tolong jawab jujur. Nggak ada. Belum ada. Ya baru Belum ini ada, di Master. Ya. Ya, belum ada. Ini harus ada orang yang siap memulainya. Kalau enggak kita mulai, lantas kapan lagi? Kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi teman-teman yang mau peduli kepada masyarakat Indonesia? Kan gitu, khususnya Indonesia ini. Yang sangat mudah sekali tergiur dengan hal-hal yang instan, tergiur dengan hal-hal yang kelihatannya mudah, banyak bukti. Nah itu tadi teman-teman semuanya. Yuk bersama-sama kita gerakkan, mencerdaskan komunitas, mencerdaskan masyarakat di sekitar kita semuanya. Ya teman-teman melalui platform HyperX ini. Insya Allah ketika saya selalu dalam kondisi sehat, saya akan berupaya semaksimal mungkin memberikan training-training, pengetahuan, ilmu, wawasan yang mungkin selama ini sudah saya serap dari berbagai macam pengalaman, bukan hanya sekedar pengalaman saya pribadi, melainkan dari berbagai macam pengalaman para leader, pengalaman-pengalaman kegagalan yang dialami banyak orang teman-teman semuanya. Itulah ilmu yang paling berharga, yang paling bermakna, yang paling mudah, paling sering diterapkan untuk aktivitas kita ke depannya teman-teman semuanya ya. Jadi pesan saya selalu koordinasi, selalu konsultasi dengan para leader ataupun core leadernya masing-masing. Karena hampir setiap hari core leader ini meeting. Hampir setiap hari core leader ini kita akan jejali ilmu-ilmu pengetahuan yang mungkin selama ini belum didapatkan di luaran sana. Sehingga para core leader ini akan menduplikasikan informasinya, pengetahuannya, ilmunya kepada komunitas yang ada. Artinya dengan seperti ini salah sendiri bagi mereka-mereka yang tidak memanfaatkan leadernya. Salah sendiri bagi mereka-mereka yang menyepelekan adanya mentor-mentor yang sudah peduli membuka diri mengedukasi komunitas, tapi dari kita masing-masing tidak mau membuka diri untuk belajar serta menuntut para leadernya untuk memberikan arahan kepada kita. Kemarin sudah saya sampaikan, tuntutlah leadernya, tuntutlah mentornya, dempet terus. Ya, kalau perlu ikat terus setiap harinya. Tuntut dalam hal pengetahuan, komitmen, ilmu, dan lain sebagainya. Tapi kalau teman-teman nuntutnya WD-nya, nuntutnya gimana caranya saya cuan tiap hari, ya teman-teman apa bedanya dengan yang ada di luaran sana? Betul? Betul. Teman-teman semuanya basic dari betul. segala sesuatu hal. Kalau motivasi saya teman-teman semuanya dalam menggerakkan ataupun mencerdaskan komunitas ini, basicnya adalah seperti halnya yang di-share di dalam slide ini ya. Kalau saya selalu berprinsip bisnisku adalah ibadahku teman-teman semuanya. Karena apa? Dari situlah nilai kepedulian itu tumbuh, bukan semata-mata karena income saja.
Ya, income itu bisa dicari kapanpun dan dimanapun. Tapi ya, kekeluargaan, persahabatan, keadilan ekonomi itu belum tentu ditegakkan hanya motivasinya karena income sesaat saja. Saya yakin dengan kepedulian yang ditumbuhkan kepada hati ataupun prinsip komunitas yang ada, income itu akan mengalir dengan sendirinya. Sepakat teman-teman semuanya? Oke, Mata. Sepakat ya? Sepakat, iya. Maka dari itu, Sepakat. hal yang terpenting saat ini, tumbuhkan kepedulian teman-teman semuanya. Saya sangat yakin 99,99% teman-teman akan closing ketika teman-teman bercerita, menyampaikan informasi tentang Bitwin, tentang HyperX ini menggunakan kepedulian dari hati yang paling dalam teman-teman semuanya. Ya, karena komunitas kita sekali lagi bukan hanya untuk mencari income sesaat, melainkan untuk mencerdaskan masyarakat di sekitar kita, umumnya di seluruh Indonesia. Mungkin tambahan saya sementara itu dulu Pak Fikri ya. Kalau saya dipancing untuk bersuara ini bisa-bisa sampai subuh ini saya menyampaikan semuanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan bakar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Master. kasih, Master. Sekarang sudah menunjukkan pukul 2. Jadi target kita memang 2 jam. Nah, Silakan moderator. jadi kali ini kita tidak buka sesi jam lagi. Saya kasih waktu closing untuk Coach Ahmad untuk closing sesi ini karena memang sudah malam. Saya kasih waktu 5-6 menit Coach untuk closing Coach Ahmad. Silakan. Sebenarnya bukan sesi closing, sesi penutupan. Ya, Ini apa teman-teman dong? semuanya ya. Yang jelas tadi ada yang bertanya, Pak, apakah ini Zoom akan diadakan terus ataukah hanya saat ini saja ketika nanti kita sudah menjalankan Bitwin ini sekian lama kan? Kembali lagi kepada visi, misi, dan tujuan dari HyperX. Jadi teman-teman yang hadir tolong diingat bahwa kita itu berangkat dari pemahaman dulu ya. Jadi HyperX ini kita bertujuan masyarakat di Indonesia ini saatnya kita cerdaskan teman-teman. Ya. Karena penjajahan ekonomi ini sudah terjadi di era digital saat ini karena mereka tidak mau belajar. Ya. Jadi yang mau belajar mulai paham tentang digital, mereka tidak akan ketinggalan informasi, teknologi, bahkan cara yang sebenarnya lebih mudah, lebih simpel, lebih praktis ya. Itu di era digital ini. Kalau teman-teman melihat perbedaan ketika hadirnya era digital, ini kehidupan kita ini sebenarnya lebih sulit atau lebih praktis. Kalau menurut Lebih teman-teman praktis. lebih sulit atau lebih praktis? Ya, lebih praktis dan sangat simpel dan sangat dipermudah. Dulu orang jualan itu harus duduk dari pagi sampai sore bahkan sampai malam menunggu pembeli datang. Tapi sekarang orang hanya dari kamar saja bisa beromset, hanya live, kemudian penjualan itu terjadi. Ya, itu salah satu contohnya. Itu karena mereka mau belajar. Begitu juga di Bitwin ini, ketika teman-teman memahami, itu lebih simpel, lebih mudah. Kita cukup satu hari sekali, selama 24 jam. Itu hanya klik mesinnya, selesai. Tugas kita hanya itu saja. Nah, tentang pemahaman member area akun kita, itu sambil berjalan, teman-teman. Mungkin kemarin di awal itu banyak dari tim kita. Hanya karena withdraw itu dengan persyaratan. Sebenarnya itu hanya kurang paham. Hanya hal tersebut membuat mereka percuma ini nanti saya masuk pun nggak bisa. Mereka akhirnya membiarkan akun tersebut tidak melakukan daily. Maka yang terjadi dia tidak akan pernah mendapatkan namanya koin.
Ya. Jadi kalau di konvensional teman-teman menambang itu butuh alat besar, butuh biaya tinggi, tapi di sini teman-teman tidak butuh alat yang mahal, bahkan kemarin perusahaan meminjamkan alatnya selama 100 hari. Kemudian berikutnya saat ini meminjamkan itu cuma 30 hari. Nah, untuk mendapatkan fasilitas fitur yang maksimal, maka kita harus punya mesin sendiri, yaitu membeli dengan menggunakan USDT. Ketika teman-teman sudah punya mesin sendiri, hasil dari mesin yang dipinjami itu bisa kita ambil, bisa kita nikmati. Nah, tapi tujuannya itu tidak sampai di situ saja, karena kita butuh membangun aset masa depan. Strateginya bagaimana? Teman-teman tinggal ikuti aja edukasi-edukasi di HyperX ya. Jadi HyperX ini benar-benar bertujuan sebagai support system untuk membangun manusianya. Sedangkan Bitwin ini membangun sistem bisnisnya. Kalau teman-teman ingin menjalankan Bitwin ini dengan membangun sebuah aset masa depan dan jangka panjang, maka ikuti edukasi-edukasi yang ada di HyperX. Karena HyperX pun sudah diakui dari manajemen bahwa cara mengedukasinya sudah benar, cara menyampaikannya sudah tepat, membuat masyarakat ataupun user-user khususnya, member-member khususnya di Bitwin ini nanti akan menjadi sebuah user yang benar-benar aktif, user yang benar-benar menjadi parit-parit ketahanan ekosistem yang membuat sistem di Bitwin ini menjadi sehat dan kuat ke depannya. Yang mana di kripto ini kekuatannya adalah di komunitas, teman-teman. Jadi dengan komunitas yang sehat, maka sistem ini akan menjadi kuat. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami. Jadi mungkin kemarin dari teman-teman ada yang mengikuti Zoom, ada yang berkomentar, materinya kok itu-itu saja. Ya. Karena di sini kita tidak cukup 1 kali, 2 kali saja untuk memahami materi. Jadi kalau teman-teman memang mau belajar, mungkin dari 5 kali itu baru paham, bahkan mungkin ada yang 10 kali baru paham. Tapi saya yakin teman-teman, saya sendiri pun yakin bahwa ketika kita belajar itu menyerap informasi dari materi itu hanya sekali, itu terus terang saya belum memahami. Jadi saya perlu lebih dari 1 kali untuk memahami setiap materi yang ada. Jadi ketika ada informasi terbaru, informasi terupdate, itu sangat kita butuhkan. Jadi kalau teman-teman belajar, itu tadi sudah disampaikan Master, bahwa belajar itu tidak ada batasnya. Kita belajar sampai akhir hayat nanti untuk menambah ilmu, menambah wawasan baru. Begitu juga di Bitwin ini, ketika teman-teman belajar berhenti di tengah jalan, pasti kebingungan. Ketika teman-teman belajar terus, mengikuti informasi-informasi terbaru, maka dengan pemahaman yang lebih membuat teman-teman lebih yakin, maka di Bitwin ini teman-teman akan tenang menjalankannya. Tapi bagi mereka yang tidak mau belajar, mungkin kemarin di 2 minggu pertama, mungkin 1 bulan, mereka sudah jenuh untuk belajar. Mereka sudah lelah, sudah capek, maka mereka akan berhenti belajar. Sehingga apa yang terjadi? Mereka tidak akan tenang. WD-nya sekarang kok begini, sekarang wallet saya kok begini. Nah, mereka akan panik, mereka akan bingung. Mau mencari mentor, mau mencari leader yang bisa mendampingi, itu sudah ketinggalan jauh. Kita para leader, para core leader, para mentor, ini terbuka, memberi kesempatan teman-teman untuk belajar. Selalu koordinasi dengan mentornya, selalu konsultasi, dan lakukan itu konsistensi. Jadi tidak hanya, saya sudah pernah konsultasi, nah setelah itu lama nggak pernah konsultasi. Nah, melakukan caranya sendiri, tahu-tahu bingung sendiri. Ketika terjadi masalah, tolong, ya di situ yang membuat kerugian dari teman-teman yang tidak mau belajar. Saya tidak memaksa untuk belajar di HyperX, saya hanya mengingatkan saja. Karena saya sendiri pun tidak merasa pintar, tapi saya terus belajar.
Jadi ini sebagai motivasi saja, sebenarnya bukan sebuah statement closing. Tapi saya yakin ketika teman-teman dengan pemahaman dari informasi-informasi terupdate, ini membuat teman-teman tenang. Tapi kalau teman-teman sudah merasa pintar, sudah tidak butuh informasi, itu adalah pilihan dari masing-masing. Yang jelas bagi saya, belajar terus, sehingga semakin paham, semakin yakin, semakin bisa meyakinkan orang lain. Karena kita meyakinkan orang lain, itu tujuannya tidak lain adalah karena kepedulian kita kepada orang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dari apa yang disampaikan para co-leader, dari presenter, dan juga dari master, ini membuat keilmuan, wawasan baru yang menjadikan manfaat dan keberkahan buat kita semua. Dari saya mungkin ada tutur kata ataupun kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi di sini tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih bodoh, semuanya sama-sama belajar. Yang ada adalah orang yang mau berubah, mau menjadi lebih pintar, sehingga tidak mudah dibodoh-bodohi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.